Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mulai ya untuk melanjutkan di praktek untuk bakteri 3. Masih materi yang kemarin belum sempat kita sampaikan adalah untuk Staphylococcus ya. Kita kemarin Staphylococcus sudah di Staphylococcus aureus, kemudian nyambung untuk Streptococcus, dan hari ini kita akan kembali ke Staphylococcus lagi untuk membedakan antara yang spesies epidermidis dan juga saprophyticus. Nah, untuk tahapannya mahasiswa semua kemarin sudah mengetahuinya ya. Kita hari pertama tetap akan melakukan itu adalah pengecatan dulu ya, untuk memastikan dia adalah dari bentuk untuk yang fokus gram positif yang nantinya akan kita lakukan pengecatan, kemudian kita lihat secara mikroskopi. Jadi karena ini adalah masih dari satu genus Staphylococcus, maka untuk di mikroskopi tetap akan kita temukan itu adalah hasilnya bergerombol yang warnanya ungu, dia adalah suatu gram positif. Nah, nanti setelah selesai dilakukan pengecatan, kemudian kita melihat morfologi mikroskopiknya, kita akan lanjutkan itu adalah pada pembiarkan. Pembiarkan kita menggunakan tetap sama, kita menggunakan nanti bisa menggunakan blood agar plate ya, jadi langsung masuk ke BAP, kemudian besok kita akan lanjutkan ke MSA dan juga untuk mengetahui uji koagulasi serta untuk uji sensitivitas. Jadi untuk secara cara pengerjaan sama dengan yang aureus, hanya saja nanti hari ketiga kita sudah akan bisa membedakan apa sih yang menjadi pembeda antara Staphylococcus aureus epidermidis dengan yang saprophyticus. Nah, kemarin di aureus kita review kembali bahwasanya kita menemukan itu adalah katalasenya positif. Kemudian MSA, iya betul, positif. Kemudian apalagi? Uji CPT juga positif, dan juga untuk uji sensitivitas kita menghasilkan kemarin adalah dia sensitif ya. Jadi, nah nanti akan berbeda itu adalah pada saat kita penanganan di epidermidis dan juga saprophyticus ya. Di epidermidis hasil itu katalase karena masih sama-sama itu adalah di genus Staphylococcus, maka kita akan mendapatkan katalasenya sama ya, semua Staphylococcus itu adalah positif. Nah, nanti hasil berbeda itu akan kita mulai jumpai adalah pada uji MSA, kemudian uji koagulasi ya, sama-sama negatif. Nah, kemudian sensitif itu akan kita jumpai pada epidermidis. Hasil resisten nanti akan kita jumpai di sapro. Nah, supaya ini kita bisa tahu perbedaan mendasar nanti antara epidermidis dengan saprophyticus. Oke? Nah, ketika kita melakukan mikroskopi, maka untuk sampel dari Staphylococcus Anda akan menjumpai di dalamnya itu ada bakteri gram positif, warnanya ungu ya, karena kita menggunakan kristal violet dengan susunan bergerombol ya. Susunan bergerombol, ada juga yang berderet untuk Staphylococcus, tapi biasanya deretnya masih berupa deret pendek ya, karena kita di sini inkubasinya masih kurang dari 24 jam. Nah, ini hampir sama dengan Staphylococcus ya. Kemudian karena masih sama-sama dia di genus Staphylococcus. Kemudian untuk familinya family Micrococcae ya, jadi sama epidermidis, kemudian untuk aureus, kemudian untuk saprophyticus untuk familinya adalah family Micrococcae. Nah, nah ini adalah hasil untuk uji katalase ya. Jadi di hari kedua kita melakukan uji katalase dengan reagennya adalah hidrogen peroksida, di mana dengan penambahan hidrogen peroksida maka akan muncul gelembung. Nah, ini tampak ya yang di tengah-tengah itu. Kemudian ini ada koloninya. Nah, itu tampak gelembung atau buih-buih kecil. Nah, ini menandakan katalasenya dia positif. Ada enzim katalase. Nah, ini juga khas untuk semua Staphylococcus ya, di mana semua Staphylococcus genusnya, genus Staphylococcus itu akan menghasilkan hasil katalase positif. Baik, teman-teman, setelah dari BAP kita sudah melihat koloni di BAP dari Staphylococcus epidermidis dan sapro. Selanjutnya kita pindah dari BAP ke media MSA dulu ya. Terserah, yang penting sinambung ya. Mau nggak sinambung boleh, sama aja. Yang penting kalau di sini kan kita hanya melihat perubahan warnanya atau tidak gitu ya. Nah, setelah selesai kita tanam di MSA, kita panaskan lagi osennya ya sampai merah membara.
Oke, di MSA cukup, nanti diinkubasi dengan cara dibalik. Oke, selain dari media MSA, untuk Staphylococcus itu kita harus melakukan uji sensitivitas ya, nantinya dengan antibiotik novobiosin. Medianya menggunakan MHA dan nantinya di sprit. Kalau untuk sprit kita butuh media cairnya dulu, yaitu BAIB. Kita ambil koloni dari BAP, kemudian kita masukkan ke BAIB ya, dimasukkan ke dalam BAIB. Kita sedikit homogenkan ya. Ya, kemudian kita panaskan. Begitu juga dengan osennya. Nah, setelah itu kita tutup dan kita inkubasi selama 15. Diinkubasi di dalam media BAIB steril. Kemudian kita lakukan sprit dengan mencelupkan kapas steril ke dalam media BAIB yang tadi sudah diinkubasi, yang di dalamnya sudah terdapat koloni Staphylococcus epidermidis maupun sapro ya. Kita tiriskan, kemudian kita panasi, kita tutup lagi. Setelah itu kita lakukan perataan di permukaan media MHA secara merata. Ya, diratakan. Sampai merata. Baik, kalau sudah merata, kita buang kapasnya di tempat yang sudah disediakan, yaitu di lisol. Setelah itu kita letakkan disk novobiosinnya di tengah-tengah permukaan media MHA. Jadi novobiosin ini kalau bisa jangan dibuang kalau jatuh ya, karena ya selain eman-eman juga dia juga antibiotik. Maksudnya kalau misalnya jatuh juga nggak apa-apa. Kita ambil dengan pinset steril juga. Kita letakkan di atas permukaan yang sudah di sprit seperti ini. Agak ditekan sedikit. Kita tutup. Selanjutnya kita akan inkubasi di inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam tanpa dibalik ya, tanpa dibalik, karena kalau dibalik nanti takutnya untuk disknya nanti bisa jatuh. Gitu ya. Oke, lanjut di hari ketiga kita juga perlu untuk melakukan uji koagulasi. Jadi di sini kita menggunakan plasma ya, bisa plasma sitat ataupun juga plasma oksalat. Nah, di aureus kita mendapati itu adalah untuk CPT-nya, uji koagulasinya itu positif. Sementara di epidermidis ya, kemudian di sapropithecus hasilnya juga negatif atau negatif ya, bertolak belakang dengan yang aureus. Nah, jadi untuk yang hasil positif itu adalah ketika kita sudah meletakkan koloni, kemudian langsung kita teteskan, itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, kalau yang seperti ini bukan koagulasi ya, karena ini tadi untuk koloninya dia lembek sehingga ketika kena benda cair dia akan menyebar. Tetapi ini bukan bentuk dari koagulasi, karena kalau bentuk koagulasi itu terjadi penggumpalan secara otomatis dan homogen ya. Jadi nanti Anda tidak boleh diaduk-aduk, dihomogenkan ya. Kalau untuk yang positif harus terjadi penggumpalan secara otomatis. Nah, ini bukan gumpalan. Ini adalah serpihan koloni. Nah, kesimpulan dari praktikum kita hari ini adalah apa perbedaan antara Staphylococcus yang epidermidis dengan yang sapropithecus. Jadi kita mulai ya dari uji katalase. Untuk epidermidis dan juga sapropithecus hasilnya adalah positif ya. Aureus juga sama-sama positif. Nah, terlihat dari adanya gelembung. Nah, kemudian untuk hasil pembeda itu ketika Anda menentukan morfologi koloni ada sedikit perbedaan antara koloni yang terbentuk di BAP untuk yang epidermidis dengan yang
saprophyticus. Nah, perbedaannya itu ada di ukuran ya, ukuran dan juga warna. Kalau warna memang sama-sama putih, tetapi ukuran epi itu dia memang relatif lebih kecil dari sapro dan juga dari aureus. Ya, bisa kita amati di sini ya. Kelihatan dia ukurannya lebih kecil. Nah, ini di pertumbuhan pada blood agar plate. Kemudian perbedaan juga ada di mannitol salt agar ya. Bisa kita amati sama-sama tumbuh di mannitol salt agar karena dari genus Staphylococcus. Tapi perbedaannya adalah pada kemampuannya dalam memfermentasi mannitol ya. Epidermidis dia tidak memfermentasi mannitol sehingga tidak terjadi perubahan warna pada media atau indikator tidak berubah. Sedangkan yang sapro ya, karena dia memanfaatkan mannitol maka terjadi perubahan di sini, suasana media menjadi asam dan warna pada media itu berubah dari yang tadinya merah menjadi kuning ya. Bisa dipahami perbedaannya sangat menyolok sekali ya. Kemudian pembeda itu juga ada di uji sensitivitas. Tadi kita sudah ukur di sini dapat 19, kemudian di sini 16 ya. Dan sehingga ada pembeda bahwasanya untuk epidermidis itu dia sensitif karena diameternya di atas 17. Sedangkan pada saprophyticus hasil untuk uji sensitivitasnya itu adalah resisten ya. Jadi diameternya zona hambatnya itu di bawah 17 mm. Jadi berbeda sekali, ini sensitif, ini resisten. Kemudian hasil selanjutnya karena kedua-duanya memerlukan uji koagulasi, maka kita menguji dengan uji koagulasi menggunakan plasma sitrat. Dan hasilnya untuk kedua-duanya sama-sama tidak terdapat koagulasi, sehingga uji koagulasi hasilnya untuk kedua-duanya juga sama-sama negatif. Oke, demikian untuk praktek kita hari ini. Jadi intinya hari ini kita sudah bisa menyimpulkan untuk genus Staphylococcus, yaitu untuk yang epidermidis dan juga untuk saprophyticus. Jangan lupa untuk hasil yang kemarin di aureus juga harus tetap diingat karena kita mempunyai 3 tugas untuk bisa membedakan antara Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis dan juga Staphylococcus saprophyticus. Demikian untuk pertemuan hari ini, kita akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.